Baik, teman-teman sekalian, untuk melengkapi melanjutkan dari pemaparan dari Pak Peto tadi, selanjutnya saya memberikan kesempatan ke Pak Anis Azhar ya untuk melanjutkan pemaparan dari beliau. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumbung bumi, lumbung bumi, lumbung bumi Nusantara. Allah Akbar, terima kasih. Biar nggak ngantuk Pak ya. Pak Yatno minta dibuka ini flyer saya dulu ya. Flyer yang tadi. Yang ini yang file dari Flash. Jadi Bapak Ibu sambil nunggu ya. Oke. Sambil ini kita jadi sedikit saya akan menjelaskan. Jadi saya ini dari Lumbung Lamongan ya, dari Lumbung Lamongan. Ustaz Sawal sempat bingung, saya orang Gresik masuk di Lumbung Lamongan, di Banyuwangi juga ada, bingung. Jadi saya bukan yang mana. Saya orang Lumbung yang berada di KBHI ya. Jadi nyambung dari Pak Badan. Jadi pengennya dari Ustaz Sawal itu ada sinergisitas antara Lumbung dengan KBHI. KBHI itu adalah Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia. Nah itu makanya judulnya saya tambahin Jambore Lumbung Bumi Nusantara. Nah kebetulan saya di sana ketua 2 bidang pengembangan usaha anggota. Nah jadi saya mencari partner kemana-mana gitu. Sebelum saya jelaskan lebih detail, Pak Yatno minta next slide. Terus next. Saya berdiri sebentar Pak ya. Mohon izin. Kita sudah punya badan hukum, jadi KBHI itu sudah lembaga resmi ya, yang punya SK Kemenhan dan akte pendirian. Anggota kita di seluruh Indonesia menyebar. Jadi bedanya dengan Lumbung, kalau Lumbung ini pengusaha petani Pak, saya menyebutnya bukan petani, pengusaha petani. Jadi pengusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau di KBHI ada pengusaha, ada peneliti, ada broker, ada petani, ada dinas, gaduh-gaduh. Nah, sehingga kadang-kadang kita bingung, ini bisnisnya apa Pak Cak gitu. Nah, tapi kita mewadahi dari setiap anggota yang mempunyai kepentingan. Jadi organisasi ini adalah organisasi non-profit. Jadi kita menyambungkan kepentingan pasar dengan kepentingan produsen. Gitu. Anggota kita ada sampai saat ini ada sekitar 700 sekian. Di anggota kita ada 3 kelompok anggota. Anggota kehormatan, anggota premium, dan anggota biasa. Saya Pak Pepeng ini termasuk pionir, kita masuk di anggota premium. Anggota premium tidak banyak, hanya sekitar 90 orang. Oh iya, pertama. Oke, lanjut Pak. Oke, ini kita ada Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan nama-nama ini bukan nama sebutan Pak. Ini real. Di situ ada beberapa nama nasional, termasuk Pak Kun, ada Pak Prof. Sudiran. Ini bukan sekedar kita pinjam nama dipasang Mbak. Next, kemudian lanjut Pak. Nah ini ketua umumnya kebetulan lagi umroh, diamanahkan ke saya. Kita ada sekjen, kemudian bendara. Lanjut, next. Kita di dalam organisasi ini ada ketua, 3 ketua. Ketua 1 bidang kehumasan, saya di ketua 2 bidang peningkatan bisnis anggota, dan ketua 3 keanggotaan. Oke, next. Next, dilengkapi aja Pak. Ini dilengkapi aja. Nah, kita punya kartu anggota Pak. Ya, saya pengen teman-teman Lumbung ini biar terdata dan terregister ya. Ini usulan saya, nggak tahu nanti diterima nggak oleh pengurus.
biar kita tahu berapa ribu sih jumlah anggota lumbung di Indonesia. Itu. Nah, kartu anggota KBHI kita seperti ini, Pak. Jadi nomor register ini sedikit mengikuti nomor NIK daerah. Jadi ada kode daerah ini, terus nomor sekian. Nah, kelebihan dari kartu ini, ya, kartu ini sebagai EMONI, Pak. Jadi kita kerjasama dengan bank, salah satu bank saya sebut saja dengan BCA karena kita ada logo bank. Jadi kartu anggota KBHI ini bisa dipakai di tol, bisa dipakai untuk belanja. Alangkah kerennya kalau anggota lumbung ini punya kartu anggota yang logonya Lumbung Bumi Nusantara, nomor 0001 Ustadz Sawal, nomor 0002 Pak Ali Akbar, dan seterusnya. Jadi kita tahu anggota kita ada berapa ribu. Gitu. Kenapa di KBHI itu kita tahu sampai detik ini adalah sekitar 738 anggota. Jadi kita termonitor terus dan kita bikin pendaftaran itu secara online. Next. Nah, ini profil bisnis teman-teman ya. 28% adalah usaha mandiri ya, ada CV, ada PP ya. Kemudian 27% adalah bentuknya CV. 28% mandiri, 27% CV, kemudian 27% adalah PP. Kemudian komoditi, Pak. Komoditi yang terbanyak dari anggota kita adalah buah dan sayur. Ya. Kemudian sebaran anggota itu yang terbanyak adalah di Jawa Barat. Kemudian yang kedua Jawa Timur dan selanjutnya luar pulau. Nah, bentuk usaha anggota mulai yang terbanyak adalah usaha bisnis benih ya, naik terus macam-macam, Pak. Makanya saya katakan satu-satu. Dan ini data real sampai minggu kemarin yang kita dari sistem yang masuk ke KBHI. Nah, harapan kami lumbung itu juga punya sistem ya. Saya kemarin diskusi sama Ustadz Sawal, bisa nggak kita buatkan sistem. Jadi umpama petani Magelang besok mau nanam kopi, luasan sekian, nama petaninya sekian, estimasi panen tanggal sekian, potensi panen sekian ton. Nah, sehingga itu bisa diakses semua kelompok, semua lumbung-lumbung daerah bisa mengakses itu. Tujuannya kita nggak bisa. Contoh, kapan hari saya ada lagi, Pak, bisa nggak komoditi bingkis ya. Jadi ada salah satu anggota kita dari KBHI itu butuh bingkis yang kayaknya sama Pak, lupa nama satunya. Lupa Pak, sorry ya, namanya Pak Beri. Sebenarnya hari ini hadir beliau, tapi hari Kamis kemarin ada acara mendadak, jadi dia ngurusi mangga, dia ke Jawa Timur kemarin cek quality untuk ekspor ke China. Nah, dia nanyakan, bisa nggak kan carikan buncis Logawa sama Tuna. Nah, seandainya kita punya data, tinggal buka aja. Gitu. Kalau di KBHI masih manual, ya, kita belum punya sistem yang saya maksud tadi. Jadi langsung kita share di grup besar. Jadi di KBHI itu karena sudah tidak muat, ya, itu saya sekarang KBHI aja, itu WA itu ada sekitar 9 grup WA. Ya, jadi ketika ada informasi saya share di grup. Siapa yang menangkap silakan. Nah, itu. Next, Pak, ya Pak. Ini nama-nama perusahaan ya. Ya. Oke, ini nggak perlu, jadi saya tidak promosi karena kita tidak jamaah lumbung ya, jadi nggak usah terkontaminasi ikut masuk di KBHI walaupun saya anggota. Kenapa? Saya butuh partner, KBHI butuh partner, bukan KBHI butuh anggota ya. Jadi sebaran anggota kita di seluruh Indonesia. Ketika yang disampaikan Pak Pepen
Sulawesi, Lumbung, Sulawesi, oh mau panen, kerepotan pasar, kita lempar aja ke teman-teman. Kemudian di Kalimantan Timur, mama, pasti, oh ini lagi panen singkong. Nah, kita tawarkan, barangkali teman-teman bisa bantu. Nah, selama ini yang saya tangkap itu terjadi kesenjangan pasar, kesenjangan produsen ya. Pihak produsen itu seringkali bingung jual produk saya ini kemana. Apa? Ya. Pihak pasar seringkali bingung saya nyari barang di mana. Nah, ini harus ada connecting di tengah. Ya. Kita harus bangun sistem di sini sehingga perlunya sinergisitas itu biar informasi dari hulu sampai hilir ini bisa nyambung. Itu. Nah, saya itu. Nah, yang kedua saya menyampaikan sesuatu yang nanti silakan ditangkap oleh teman-teman. Jadi saya menyampaikan hasil diskusi saya satu minggu yang lalu. Kebetulan saya kameranya ketengahin lagi. Biasa ngobrol ini itu dari yang waktu dari pondok dari CCN itu. Saya ada biasa ketemu di Surabaya di Hotel Marriott. Saya ditemukan oleh Chief Andri. Chief Andri itu salah satu tim senior di hotel berbintang dan saat ini dia lagi di Hotel Marriott. Nah, dia berkeluh kesah, dia kesulitan mencari produk organik untuk kebutuhan 8 hotel grupnya dia di Surabaya. Jadi silakan nanti Bapak itu menangkap. Jadi jaringannya dia tidak hanya di Jawa Timur. Jadi Marriott ada seluruh Indonesia. Ketika kita menyampaikan Lumbung siap, dia akan bergerak dan menginformasikan apa yang dipunyai Lumbung itu akan disampaikan oleh jaringan Hotel Marriott di seluruh Indonesia. Kemarin yang kita tawarkan pertama adalah beras, kemudian sayur. Karena saya belum tahu data dari luar Jawa Timur, ya saya tidak bisa menyampaikan. Kemarin saya sampaikan kita ada di Lamongan, ada di Malang, ada di Madiun, ada di Mojokerto, ada di seingat saya kemarin itu. Ya. Saya nanya, saya butuh apa? Lumbung punya apa, Bang? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya data. Lumbung punya apa? Kuantitinya berapa? Ini saya nggak berbicara keluar, saya hanya bicara kebutuhan hotel aja. Gitu. Salah satu contoh dia menyampaikan kebutuhan udang ini nanti Pak Bambang nyambung, nanti saya sambung dengan Mbak Oma. Dia belanja untuk keperluan udang segar itu satu bulan minimal 200 juta. Itu hanya satu jenis udang. Iya. Panami, macam-macam. Karena itu paling besar untuk keperluan masak. Nah, di hotel berbintang itu dia menyajikan makanan yang betul-betul sehat dan harga bagi mereka untuk jual ya. Itu nomor sekian. Ya, yang penting fresh. Nah, ketika di sana akhirnya diceramai sama Umi. Nah, pakai konsep kita bertani halalan toyiban. Masak pun harus gitu. Nah, sudah kena. Akhirnya beliau pengen ngajak saya keliling ke Jawa Timur yang terdekat. Nah, kira-kira mana yang kira-kira bisa dipamerin gitu loh. Saya ajak ke sana. Gitu ya. Terutama teman-teman Jawa Timur lah. Nanti Jawa Tengah, Jawa Barat, luar pulau silakan. Oke. Masih ada berapa menit? Saya nyampaikan satu lagi kalau masih ada. Satu lagi. Ini peluang ya. Ini peluang. Jadi minta Pak Yano yang YouTube ya. Saya ada lihat. Saya pas dari artis ini Pak. Saya ada lihat ini dulu aja. Mungkin untuk teman-teman Lamongan sudah ada asing dengan langsung menit ketiga Pak. Menit ketiga naik.
ini mangga ini insya Allah belum banyak di Indonesia ya saat ini. Langsung menit ketiga lebih ya, di atas 3 menit ya. Oke. Nah, oke. Jadi ini namanya mangga agri gardenia Pak, ini varietas baru ya, mangga pisang. Memang di masyarakat kita kalau mangga kecil itu nggak menarik ya, tapi di pasar entertainment ya, pasar entertainment itu tidak membutuhkan besar, dia membutuhkan ukuran yang sedang, praktis dan manis. Itu untuk lokal, tapi kalau untuk luar negeri biasanya terlalu manis, nggak terlalu diminati. Percepat kalau toh sampai ke pengupasan. Nah ini ya, jadi cara ngupasnya ya itu kita nggak perlu pisau Pak. Jadi umpama di meja sini kita sajikan ada tamu ya, cukup kita seperti pisang dan nggak usah pakai pisau, dan manisnya luar biasa itu ya. Nah, kenapa ini saya tampilkan ya, ini bagi teman-teman Lumbung yang di daerah dataran rendah ya, dataran rendah ketinggian maksimal 300, toleransinya 350 lah. Di atas itu bisa, tapi produktivitasnya rendah ya. Nah, ini kebutuhan cukup besar. Ini saya belum menjawab permintaan Pak Pepen. Saya belum pernah berani menjawab permintaan Pak Pepen, karena ada beberapa pelanggan saya yang memang sudah rutin dan harganya juga lumayan bagus ya. Jadi sudah Pak, bukan ini ya, diikuti saja Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang dulu ya, dulu Pak ya. Jadi mangga ini memang belum banyak orang melihat, kira-kira kadang-kadang dikira itu kepodang, kadang dikira itu apa Pak ya, kebun gintu ya. Uniknya mangga ini ketika masih mentah, garita, mirip garita. Ketika masih mentah, warnanya hijau dan ungu. Mulai naik matang ya, yang hijau itu akan berubah jadi kuning ya. Yang ungu akan berubah jadi merah ya, dan aromanya lumayan harum. Mas juga kayaknya udah pernah ya? Top, dia udah nyoba. Ustaz Sarah juga pernah itu ya. Jadi ini saya tampilkan barangkali dari teman-teman yang ada minat. Tahun kemarin Lumbung Rembang yang nanam sekitar 1000 itu. Mungkin itu bagus dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.